dari kelompok 1 ingin menjelaskan materi tentang kapasitor. Pengertian kapasitor. Kapasitor atau kondensator ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1791 sampai 1867. Kapasitor adalah komponen listrik yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik. Bahan penyusun kapasitor yaitu dua keping atau dua lembaran penghantar listrik yang dipisahkan menggunakan isolator listrik berupa bahan dielektrik. Fungsi kapasitor: menyimpan muatan elektron atau listrik kapasitansi sebagai filter atau penyaring dalam rangkaian power supply. Sebagai frekuensi, pada rangkaian antena sebagai kopling antara rangkaian yang satu dengan rangkaian yang lain. Macam-macam kapasitor. 1. Kapasitor tantalum mirip dengan kapasitor elektrolit, tetapi mampu menawarkan tingkat kapasitansi yang sangat tinggi untuk setiap volume tertentu. Mereka banyak digunakan dalam peralatan elektronik yang membutuhkan kapasitor ukuran kecil dengan tingkat kapasitansi tinggi. Kapasitor mika. Kapasitor mika merupakan jenis kapasitor yang jarang dipakai. Hal itu karena kapasitor mika sudah kalah populer dengan kapasitor tantalum dan kapasitor elektrolit. Padahal jika dilihat dari stabilitasnya cukup bagus. Kemudian jika dilihat dari kapasitasnya, kapasitor mika mempunyai kapasitas yang cukup tinggi hingga angka 1000 picofarad. Selain itu, pemakaian kapasitor mika ini biasanya digunakan pada rangkaian RF dengan frekuensi yang tinggi. Adapun fungsi kapasitor mika antara lain sebagai isolator RF, FI, liter, dan kopling. 3. Kapasitor elektrolit. Sebagai penyimpan arus listrik yang searah, rangkaian tersebut biasanya digunakan di dalam rangkaian apa saja, semisal di bagian power supply, regulator, dan rangkaian yang lainnya termasuk pada spik. 4. Kapasitor kertas. Kapasitor kertas merupakan suatu di antara jenis kapasitor yang isolatornya terbuat dari suatu kertas. Pada umumnya nilai kapasitor kertas berkisar antara 300 pF sampai 4 UV. Kapasitor kertas tidak mempunyai suatu polaritas arah atau bisa dipasang bolak-balik dalam suatu rangkaian elektronika. 5. Kapasitor keramik. Kapasitor keramik adalah kapasitor bernilai tetap di mana bahan keramik bertindak sebagai dielektrik. Kapasitor ini dibentuk dari dua atau lebih lapisan bolak-balik dari keramik dan lapisan logam yang bertindak sebagai elektroda. Kapasitor Miller. Kapasitor Miller adalah jenis kapasitor yang memiliki karakteristik khusus. Seperti yang kita ketahui, kapasitor hanya tersusun dari dua pelar paralel yang dipisahkan oleh media dielektrik. Media dielektrik yang digunakan dalam kapasitor jenis ini adalah polyester. Kapasitor polyester. Kapasitor polyester adalah jenis kapasitor yang isolatornya terbuat dari sebuah polyester dengan bentuk persegi 4. Kapasitor polyester ini bisa dipasang terbalik dalam suatu rangkaian elektronika, dalam kurung tidak mempunyai polaritas arah. Kapasitor plester film. Kapasitor plester adalah kapasitor yang terdiri dari pelet logam dengan film polyester di antaranya atau film berlapis logam disimpan pada isolator. Kapasitor plester dianggap sebagai standar untuk banyak aplikasi DC, di mana biaya adalah pertimbangan utama untuk nilai toleransi yang rendah. Satuan kapasitor. Satuan kapasitor disebut dengan farad atau F. 1 farad sama dengan 9 kali 1011 cm persegi. 1. Besar kapasitansi, yaitu mencari nilai kapasitas atau kapasitansi suatu kapasitor. Persamaan kapasitansinya dinotasikan dengan C sama dengan Q per V. 2. Beda potensial muatan sebelum disisipkan bahan penyekat Q0 sama dengan muatan setelah disisipkan bahan penyekat QB sesuai prinsip bahwa muatan bersifat kekal. 3. Energi kapasitor. Kapasitor menyimpan energi dalam bentuk medan listrik besar. Energi W yang tersimpan pada dapat dicari menggunakan rumus W sama dengan setengah Q kuadrat per C sama dengan setengah QV sama dengan setengah CF kuadrat. Rangkaian kapasitor. Dua kapasitor atau lebih dapat disusun secara seri maupun paralel dalam suatu rangkaian listrik. Rangkaian kapasitor dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel.